Selanjutnya saya ingin membahas tentang pengujian hipotesis satu arah berbanding dengan pengujian hipotesis dua arah ya. Nah, jadi selama ini dari dua contoh studi kasus yang saya sudah kasih itu tuh baru pengujian hipotesis satu arah ya. Jadi kita sudah menghadapi pi sama dengan 0,5 dan hipotesis alternatifnya pi kurang dari 0,5, lebih besar dari 0,5. Kemudian untuk kasus air mineral atau air keran itu pi-nya sama dengan 0,25, pi-nya kurang dari 0,25 ya. Nah, di dalam kedua studi kasus itu si peneliti itu ingin mengetahui apakah peluang si Doris menekan tombol yang benar tuh setengah atau lebih dari setengah gitu ya. Dan di kasus yang kedua juga sama, peluang proporsi orang-orang yang menyukai air keran itu apakah seperempat atau kurang dari seperempat gitu ya. Nah, itu adalah tujuan dari si penelitian tersebut. Namun kadang-kadang ada penelitian yang tujuannya tuh bukan ingin mengetahui apakah itu kurang atau lebih dari sesuatu, tapi ingin menyelidiki apakah misalkan mungkin jangan pakai 0,5, misalkan pakai 0,6 gitu ya. Misalkan kita ingin menyelidiki apakah proporsi penduduk Jakarta yang merokok itu 0,6 atau bukan 0,6 gitu ya. Nah ini adalah hipotesis dua arah nih, karena HA-nya itu tidak sama dengan. Di sini si peneliti tidak tertarik untuk mengetahui apakah pi-nya itu kurang atau lebih dari 0,6. Nah, dia cuma tertarik apakah 0,6 atau bukan gitu ya. Nah, hal ini juga bisa terjadi ketika kita membahas variabel kuantitatif ya. Jadi si peneliti itu ingin mengetahui apakah tinggi badan orang Jakarta tuh 160 atau bukan 160 gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan ini ada uji hipotesis dua arah nih atau two sided test, tapi kalau one sided test gitu, jadi si peneliti itu dia tuh curiga gitu ya, dia tuh ingin membuktikan bahwa rata-rata tinggi badan orang Jakarta itu tuh sebenarnya tuh kurang dari 160 gitu ya. Nah, ini adalah pengujian hipotesis dua arah gitu ya. Nah, mungkin abis ini saya akan ada satu contoh bagaimana melakukan pengujian hipotesis dua arah dengan menggunakan simulasi dan juga dengan menggunakan teori ya. Nah, untuk mengilustrasikan perbedaan pengujian hipotesis satu arah dengan dua arah, di sini saya ada suatu contoh kasus. Nah, contoh kasus ini bukanlah contoh kasus beneran ya seperti yang tadi, tapi ini adalah contoh kasus yang dibuat-buat ya oleh saya ini. Nah, jadi misalkan dalam suatu penelitian ada 20 sampel ya, 20 unit observasi atau 20 data lah. Ada sampel yang berisi 20 data. Ya, dan variabel yang diukur dari setiap data ini tuh adalah variabel categorical ya gitu. Jadi ada 6 sukses dan 14 gagal ya. Nah, di sini peneliti ingin menguji apakah pi-nya itu setengah atau bukan setengah gitu ya. Gitu ya. Jadi dibandingkan penelitian ini dengan kalau si peneliti itu ingin menguji apakah setengah atau kurang dari setengah gitu ya. Nah, di sini saya akan melakukan dua-duanya ya di sini gitu ya. Nah, berarti statistiknya adalah karena ini adalah data yang sama, berarti statistik untuk kedua pengujian hipotesis ini tuh sama ya, P-nya tuh sama, yaitu adalah proporsi yang sukses dari data itu 6/20 ya, atau 3/10 atau 0,3, atau biasanya kita pakai 6/20 aja sih, tidak disederhanakan ya. Nah, kemudian kita akan lakukan simulasi. Dan dari simulasi kita akan mengukur strength of evidence-nya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba melakukan simulasi. Nah, di sini saya sudah melakukan simulasi sebanyak 100 simulasi ya. Nah, jadi saya akan menggunakan ilustrasi 100 simulasi aja untuk menghitung p-value ya. Dan kita ingat bahwa ada dua pengujian hipotesis yang akan kita lakukan. Yang pertama itu yang dua arah. Dan yang berikutnya adalah yang satu arah ya. Oke, nah sekarang
kita akan menghitung ada berapa simulasi yang statistiknya itu mirip atau lebih ekstrim dari statistik yang kita dapatkan dari data ya. Nah, dari data P-topinya itu adalah 6/20 atau dengan kata lain ada 6 sukses gitu ya. Nah, di sini kita coba menghitung ada berapa simulasi sih yang suksesnya itu 6 atau lebih kurang gitu ya. Nah, di sini total ada 4 nih ya. Ada 4 simulasi nih ya. Ya ada 4 dari 100 simulasi yang suksesnya itu statistik suksesnya itu sama seperti yang kita dapatkan dari data. Namun karena dua arah, berarti kita harus hitung arah sebelahnya juga gitu. Nah, karena tengah-tengahnya itu 10, berarti kita harus hitung yang di sini juga nih. Nah, oleh karena itu berarti p-value untuk yang ini tuh adalah p-value-nya adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah 9/100. Ini adalah p-value untuk pengujian hipotesis dua arah yang seperti ini. Nah, kalau yang ini p-value-nya berapa nih? Kita coba hitung ya. P-value-nya adalah nah, karena ini adalah statistik satu arah, berarti kita cuma hitung arah yang simulasi-simulasi yang statistiknya 6 sukses atau kurang. Ya, berarti cuma ada 4 ya. Yaitu 4/100 gitu ya. Nah, kebetulan di contoh simulasi yang saya sudah lakukan, kita bisa menghitung dengan mata ya, kita bisa hitung dengan mata. Namun kalau dengan menggunakan applet, kita bisa klik nih tombol ini nih ya. Tombol ini bisa klik, otomatis kita akan menghitung secara two-sided. Nah, saya akan ilustrasikan di slide selanjutnya. Nah, di sini tombol two-sided-nya sudah saya klik dan saya sudah masukkan nih statistik data kita tuh ada 6 yang sukses kan tadi ya, 6/20. Dan di sini sudah dihitung p-value-nya adalah 0,09. Itu sama seperti yang tadi kita dapatkan tadi 0,09. Berarti dari 100 simulasi sudah kita bisa hitung p-value-nya 0,09. Nah, tentu saja supaya lebih akurat p-value-nya kita akan lakukan sampai 1000 simulasi ya. Nah, di sini saya sudah lakukan sampai 1000 simulasi dan di sini saya mendapatkan bahwa ada 62 simulasi yang menghasilkan statistik yang sama dengan yang kita punya dari data, yaitu 6/20 atau lebih kurang dari itu. Dan ada 66 simulasi yang statistiknya itu proporsi suksesnya itu 14/20 atau lebih ya. Jadi total ada 62 simulasi nih di daerah sini, 62 dan di sini ada 66 simulasi. Nah, dari angka ini kita bisa menghitung p-value-nya. Nah, berarti p-value untuk pengujian hipotesis yang atas itu adalah 0,128 ya. Sementara p-value untuk yang bawah ini adalah 0,062 ya. Kenapa? Karena cuma ada 62 simulasi ya. Dibagi 1000 berarti 0,062. Nah, di sini terlihat bahwa untuk pengujian hipotesis yang bagian atas nih, kita belum bisa menolak H0 ya. Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa Pi-nya itu bukanlah 0,5 ya. Jadi Pi-nya itu masih 0,5 ya. Belum bisa kita tolak tuh Pi sama dengan 0,5 tuh. Tapi untuk yang bagian bawah di sini kita sudah mempunyai bukti yang lemah untuk menolak H0 ya. Bahwa Pi-nya itu kurang dari 0,5 ya. Tapi buktinya baru lemah sih, belum terlalu kuat ya. Nah, oke, dari contoh ini semoga cukup jelas perbedaan di antara pengujian hipotesis satu arah dengan pengujian hipotesis dua arah. Nah, ini adalah slide yang terakhir dalam bab ini, bab yang pertama yaitu signifikansi atau pengujian hipotesis untuk one proportion atau satu proporsi. Ya. Nah, di sini di slide terakhir ini saya akan membahas apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kapan kita bisa menolak H0 atau belum bisa menolak H0 gitu ya, atau signifikansi ya, atau dengan kata lain signifikansi atau strength of evidence lah, sama aja. Ya, jadi faktor-faktor apakah? Nah, tadi barusan kita sudah bahas tentang satu arah atau dua arah ya. Nah, jadi jelas bahwa pengujian hipotesis satu arah atau dua arah itu mempengaruhi apakah kita bisa menolak H0 atau belum bisa menolak H0. Jadi tadi dalam contoh sebelum ini, ketika kita mempunyai pengujian hipotesis dua arah, kita belum bisa menolak H0, tapi begitu diganti jadi satu arah, kita bisa menolak H0 ya. Jadi lebih gampang menolak hipotesis
satu arah dari hipotesis 0 pada hipotesis satu arah daripada dua arah ya gitu ya. Kemudian faktor yang kedua itu adalah selisih P topi dengan Pi gitu ya. Nah, kita ingat formula untuk P topi dan Pi itu adalah formula untuk menghitung Z adalah ini ya, P topi dengan Pi gitu. Jadi ketika ini semakin besar, maka selisih antara P topi dan Pi semakin besar, maka Z akan semakin positif atau semakin negatif ya. Akibatnya kita semakin mudah untuk menolak H0 gitu, karena Z-nya makin besar atau makin kecil, makin negatif kecil. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi signifikansi itu adalah jumlah data ya. Nah, ini cukup menarik nih jumlah data nih. Jadi saya ada satu ilustrasi yang tidak akan saya praktekkan. Nah, Anda silakan coba sendiri nih ya gitu. Jadi misalkan saya punya 3 buah statistik nih, 6 sukses dari 10 percobaan ya. Nah, coba hitung p-value-nya dengan menggunakan simulasi ya. Nah, kemudian berikutnya 12 sukses dari 20 percobaan. Nah, coba hitung p-value-nya. Dan yang terakhir 60 sukses dari 100 percobaan. Nah, yang membedakan ketiga ini tuh adalah jumlah datanya ya. Ini jumlah datanya 20, 10, 100. Nah, statistiknya sama-sama 0,6 semuanya. Nah, namun Anda akan lihat bahwa semakin banyak jumlah data, kita malah semakin bisa untuk menolak H0 ya. Silakan coba dicari nih p-value-nya sendiri. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Semoga dari penjelasan yang sudah saya bagikan sudah cukup jelas bagaimana melakukan pengujian hipotesis one proportion dan bagaimana menentukan kriteria untuk menolak H0 atau belum bisa menolak H0.